Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi, kita mulai. Hai Bodong dan Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal pada semua orang dan meninggalkan asosiasi alkemis setelah menyelesaikan pertemuan. Pada saat ini ada papan prasasti baru yang digantung di atas pintu masuk utama sebuah kompleks besar di lokasi ini. Karakter flamboyan yang tertulis di atasnya menyebabkan cukup banyak orang yang lewat di jalan tanpa sengaja berhenti dan melihatnya. Xiao Mansion. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ada sekelompok besar orang yang mengelilingi kompleks di luar ketika dia tiba. Dia hanya bisa berkedip dan terburu-buru melewati. Beberapa suara angin yang deras tiba-tiba muncul ketika sosok Xiaoyan baru saja melintasi dinding kompleks. Namun Xiaoyan tidak mengelak. Dia menjentikan jarinya dan angin yang deras dengan mudah menerima serangan dari 4 sosok hitam yang telah keluar dari bayang-bayang. Tidak perlu panik, ini aku, Xiaoyan. Xiaoyan mengalahkan 4 sosok hitam itu dan berbicara sambil tersenyum. 4 sosok hitam itu segera berlutut dengan satu lutut di tengah dan berbicara dengan hormat setelah mendengar suara yang dikenalnya. Ketua, maaf telah menyinggungmu. Tidak buruk, Xiaoyan menjentikkan lengan bajunya dengan lembut dan tersenyum dan tidak menyalahkan mereka dengan cara apapun. Dia melambaikan tangannya ke arah mereka berempat dan mengikuti jalan kecil di dalam kompleks saat dia perlahan masuk ke bagian dalamnya. Rumah besar yang ditemukan Xiaoli ini jauh melebihi rumah klan Xiao di kota Wutan, baik dari segi ukuran maupun gaya. Karena anggota dalam klan telah sangat berkurang, kompleks sebesar itu akhirnya tampak sedikit kosong dan sunyi. Xiaoyan berjalan di sepanjang jalan kecil saat sebelum ruang tamu yang luas muncul di hadapannya. Ada tawa samar yang terdengar dari dalam aula. Xiaoyan perlahan berjalan menuju ruang tamu, membuka pintu dan masuk. Xiaoli dan Xiaoding yang sedang memberi perintah kepada para pelayan untuk membersihkan tempat itu berbalik untuk melihat ketika mereka mendengar suara pintu dibuka. Mereka tersenyum dan pergi ketika melihat itu Xiaoyan. Bagaimana? Rumah besar ini tidak buruk kan? Seseorang tidak bisa hanya mengandalkan uang jika dia ingin membeli rumah besar seperti ini. Xiaoli memandang Xiaoyan yang sedang mengamati tempat itu. Sabuk emas ini sebagian besar dipegang oleh beberapa pedagang besar dengan latar belakang yang cukup kuat. Namun kekuatan yang dimiliki Xiaoyan saat ini di Kekaisaran Jiama sudah cukup untuk dibandingkan dengan sekte Misty Cloud. Para pedagang ini tidak berani menemukan keberatan apapun kepada Xiaoli ketika dia ingin membeli sebidang tanah ini. Mereka bahkan tidak berani menaikkan harga terlalu tinggi. Iya, Xiaoli juga menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Saudara ketiga, bagaimana rapatnya hari ini? Xiaoding yang duduk di kursi roda tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan. Semuanya berjalan lancar. Kita akan dapat mengumpulkan orang-orang dan bertarung sampai mati dengan sekte Misty Cloud setelah 2 hari. Xiaoyan tersenyum saat menjawab. 2 hari dari sekarang? Xiaoding terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan keningnya dan berkata, "Mengapa terburu-buru? Jangan beritahu aku bahwa ada beberapa rahasia yang tidak dapat diketahui orang lain." Yun Shan berencana untuk menikahkan Yun Yun dengan Gu He dan menggunakan ini untuk mengikat Gu He ke sisinya. Jika kita benar-benar mengizinkan mereka untuk menikah, kemungkinan hal itu akan lebih merepotkan nantinya. Oleh karena itu, Xiaoyan perlahan menjawab. Senyum di wajah Xiaoyan sangat berkurang setelah menyebutkan ini. Yun Shan ingin menikahkan Yun Yun dengan Gu He. Xiaoli dan Xiaoding tanpa sadar berteriak keras. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar kata-kata Xiaoyan.
Ekspresi Xiaoding tenggelam saat jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi roda. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh, jika itu masalahnya, memang akan ada masalah. Guhe bukanlah orang biasa, kemampuannya untuk mengumpulkan orang-orang di dalam kekaisaran Jiama kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan fama dari asosiasi alkemis akan kesulitan mencapainya. Begitu dia dikendalikan oleh sekte Misiklot, Yunsan akan memiliki lebih banyak tawar-menawar. Apa yang ingin kamu lakukan? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Tatapan Xiaoli beralih ke Xiaoyan saat dia menanyakan beberapa pertanyaan. Tentu kita tidak boleh membiarkan pernikahan ini berhasil. Xiaoyan tersenyum tipis, matanya yang menunduk agak tajam saat dia berkata, "Aku akan memikirkan cara untuk menenangkan Guhe 2 hari kemudian. Paling tidak, kita harus memaksanya sampai dia tidak dapat ikut campur dalam masalah sekte Mystic Cloud." Xiaoding dan Xiaoli bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Karena Xiaoyan punya rencana, mereka tidak mengatakan apapun. "Kalian berdua harus menetap di klan selama 2 hari. Serahkan masalah sekte Mystic Cloud kepadaku." Xiaoyan menepuk kedua bahu mereka dan tertawa. "Aku memang tidak dapat banyak membantu dalam hal-hal seperti itu. Namun, kamu harus ingat bahwa saat ini kamu adalah pilar klan Xiao. Klan Xiao hanya akan memiliki harapan untuk makmur selama kamu masih hidup." Xiaoding melirik Xiaoyan dan perlahan berbicara. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Ada seorang pelayan yang tiba-tiba masuk untuk melapor saat mereka bertiga sedang bercakap-cakap. Itu karena Yao Ye secara pribadi telah mengirimkan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil cetakan tulang campuran. Sungguh tidak terduga bahwa respon mereka begitu cepat. Sepertinya keluarga kekaisaran memandang Serenasi Skelibis dengan sangat penting. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri dan mengirim seseorang untuk mengundang Yao Ye masuk. Ada putaran salam ketika keduanya bertemu sebelum Yao Ye menyerahkan bahan obat yang telah disiapkan untuk Xiaoyan. Bahan obat yang telah disiapkan Yao Ye disimpan dalam cincin penyematan kelas rendah. Xiaoyan memindai melalui itu. Sebenarnya ada cukup bahan obat di dalam untuk memperbaiki 10 pil cetakan tulang campuran. Keluarga kekaisaran benar-benar dengan murah hati membelanjakan uang mereka untuk memperbaiki masalah ini. Yao Ye hanya tinggal sebentar setelah mengantarkan ramuan obat sebelum pergi. Xiaoyan mengantar Yao Ye pergi. Setelah itu, dia memberikan beberapa instruksi kepada Xiaoding dan Xiaoli sebelum berbalik untuk memasuki halaman dalam. Dia menemukan ruang yang tenang sebelum memerintahkan orang untuk tidak mengganggunya. Xiaoyan menghela nafas panjang setelah menutup pintu kamar. Dia menyempitkan matanya dan mengencangkan tinjunya di bawah lengan baju. "Hei, anjing tua Yunsan, tindakanmu ini benar-benar kejam. Seekor anjing yang gelisah bahkan akan melompati tembok. Kamu memaksaku untuk mendaki gunung Mystic Cloud 2 hari dari sekarang." Cincin hitam pekat di jari Xiaoyan bergetar dan sosok ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Dia melirik Xiaoyan sebelum berkata, "Sekte Mystic Cloud akan memiliki keunggulan karena medan pertempuran akan terjadi di tempat mereka. Apalagi mereka juga punya keunggulan dalam hal jumlah. Sepertinya Yunsan sangat takut padamu. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras seperti ini." Xiaoyan mengangguk sedikit. Ada banyak orang di Mystic Cloud dan mereka bahkan tahu cara menggabungkan dan membentuk formasi. Xiaoyan menghadapi kekuatan formasi yang terbentuk saat itu, jadi dia memahaminya. Sepertinya Yunsan mengetahui hubungan antara Yunyun dan kamu. Tindakan ini mungkin bermaksud untuk membuat marah dan mengganggu pola pikirmu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Dia dapat melihat niat Yunsan dalam sekejap. Xiaoyan pun diam, bahkan ia mengakui bahwa keadaan pikirannya sedang kacau dan geram ketika mendengar bahwa Yunyun dan Guhe akan menikah. Jelas dia tidak dapat benar-benar bertindak seolah-olah mereka orang asing ketika datang ke Yunyun. Alasan mengapa dia memutuskan bahwa pertempuran yang menentukan akan diadakan 2 hari dari sekarang adalah karena dia agak khawatir bahwa Guhe akan benar-benar berdiri di sisi sekte Mystic Cloud. Tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa jauh di dalam hatinya dia juga memiliki pikiran lain. Saat itu Xiaoyan telah bertemu Yunyun.
yang menggunakan nama Yunzi pada saat itu di pegunungan Magical Beast saat dia berpergian. Pemandangan seperti musim semi di dalam gua, pemberian baju besi, serta Yunzi mengambil resiko untuk menyelamatkannya beberapa kali. Semua keterikatan ini menyebabkan Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya melupakannya, terlepas dari seberapa keras hati Xiaoyan. Yao Lo menghela nafas pelan saat dia melihat ekspresi Xiaoyan yang berubah. Dia membalik tangannya dan gumpalan api putih pekat muncul dari cincin sebelum menggantung di depannya. Kamu harus memakai ini. Yao Lo menjentikan jarinya dan cincin putih pekat itu terbang menuju Xiaoyan sebelum ditangkapnya. Apa ini? Jangan bilang. Xiaoyan tidak yakin saat dia melihat cincin putih pekat di tangannya. Perasaan sedingin es yang bercampur dengan panas yang tidak biasa muncul di hati Xiaoyan. Ini adalah cincin yang dibuat dari bone chilling flame milikku. Ada cukup banyak bone chilling flame yang disimpan di dalamnya. Namun, itu hanya bisa disimpan selama 5 hari. Sebelum itu akan secara otomatis menyebar dan menghilang. Yao Lo tersenyum sambil melanjutkan. Ahli dari Hall of Souls mungkin muncul dalam pertempuran besar dengan Sekte Mistcloud kali ini. Aku akan campur tangan dan menghentikan mereka saat itu. Namun, aku tidak akan bisa meminjamkan bone chilling flame-ku kepadamu saat itu. Karenanya, cincin ini sedang dalam persiapan. The bone chilling flame di dalamnya cukup bagimu untuk hanya menggunakan Angry Buddha Lotus Flame sekali. Oleh karena itu, cobalah yang terbaik untuk tidak menggunakannya kecuali kamu tidak punya pilihan lain. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit. Bahkan Yao Lo agak khawatir dengan pertarungan sengit 2 hari dari sekarang. Pertarungan besar akan terjadi di 2 hari dari sekarang. Tidak ada gunanya memikirkan terlalu banyak tentang itu. Kamu harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung di pihakmu. Yao Lo tersenyum setelah melihat Xiaoyan yang agak tertekan. Xiaoyan mengangguk pelan dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang dikirim Yao Ye. Dia berbicara, kalau begitu pertama-tama aku akan memperbaiki pil cetakan tulang campuran itu. Jika kita bisa mendapatkan Serena Sea Scaly Beast untuk memulihkan kekuatannya, itu pasti akan memberikan dukungan besar-besaran kepada kita. Yao Lo sedikit mengangguk dan tersenyum. Secara kebetulan, aku sudah lama tidak melihat kamu mengolah pil obat. Hari ini, aku akan melihat seberapa banyak keterampilan perbaikan obatmu telah meningkat. Karena kamu memiliki 2 jenis api surgawi, itu akan sangat lancar bagimu untuk memperbaiki pil obat. Xiaoyan tersenyum setelah mendengar evaluasi Yao Lo. Dia melompat ke tempat tidur, melambaikan tangannya dan mengeluarkan kuali obat binatang merah yang dia peroleh dari Han Feng. Setelah itu menyala dan muncul, Xiaoyan menjentikan jarinya dan nyala api hijau tua muncul sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Mengikuti pintu masuk obat nyala hijau giok, suhu di dalam ruangan secara bertahap naik. Nyala api tercetak di dinding menyalakan ruangan seperti oven. Puncak gunung yang menjulang dari Sekte Mistcloud tersembunyi di kegelapan malam. Puncak gunung yang menjulang dari Sekte Mistcloud tersembunyi di kegelapan malam. Cahaya yang kecil dan pekat seperti kunang-kunang yang menutupi seluruh pegunungan. Meski hari sudah larut malam, namun pertahanan puncak gunung ini bahkan lebih ketat dibanding saat siang hari. Banyak patroli terbuka dan tersembunyi berkeliaran di kegelapan. Cahaya lembut berayun di bawah angin di aula terpencil yang terletak jauh di dalam sekte. Aula besar itu kosong, hanya seseorang yang mengenakan jubah berwarna putih di tengah yang memberikan aula besar ini kehadiran manusia. Yunyun duduk bersila di atas kasur. Wajah anggun, mulia, cantiknya dipenuhi dengan kemarahan yang tidak biasa pada saat ini. Yunshan datang untuk berbicara dengannya sebelumnya. Menikah dengan Gu He? Rasa marah di hati Yunyun semakin padat setelah dia memikirkan kata-kata yang diucapkan dari mulut Yunshan. Mata indah Yunyun menyapu ke arah pintu yang tertutup rapat dan tangannya halus terkepal erat. Kukunya yang tajam menusuk telapak tangannya sampai terasa sakit. Sesaat kemudian dia berteriak. Karena kamu ada di sini, kamu harus menunjukkan dirimu sendiri. Mengapa kamu harus bertindak begitu diam-diam? Tidak terduga bahwa meskipun Douqi disegel oleh Yunshan, indramu masih setajam ini. Tawa pahit perlahan terdengar di aula setelah teriakan Yunyun terdengar.
Segera sesosok manusia besar perlahan muncul dari suatu tempat di aula. Dari tampang wajah yang familiar itu adalah Pilking Guhe. Itu kamu. Yunyun juga kaget saat melihat Guhe muncul. Dia segera mengangkat alisnya dan dengan dingin tertawa. Guhe, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar orang seperti itu. Memanfaatkan orang lain saat mereka dalam kesulitan. Guhe juga tercengang saat mendengar tawa dingin Yunyun. Dia segera memahami sesuatu dan berbicara dengan senyum pahit. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Semua ini adalah niat Yunshan. Jika kamu tidak menikah denganku, apa yang bisa dilakukan meskipun itu niatnya? Tatapan Yunyun berkedip saat dia menatap Guhe. Nadanya agresif. Meskipun dokinya telah disegel, auranya tidak sedikit pun berkurang. Di bawah sikap Yunyun ini, Guhe juga tidak dapat bereaksi meskipun kekuatannya. Dia mengusap kepalanya dan menghela nafas beberapa saat kemudian. Saran Yunshan memang sangat menarik bagiku. Ini bukan seolah-olah kamu tidak tahu perasaanku terhadapmu. Kamu hanya memilih untuk melupakannya. Yunyun menunduk dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, jika kamu masih memikirkan hubungan masa lalu kita, kamu akan menolak saran guru. Dengan begini kita tetap bisa berteman. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan hubungan masa lalu kita. Guhe perlahan menghirup udara saat dia melihat wajah bergerak sedingin es di bawah cahaya lampu. Dia tiba-tiba menanyakan sesuatu yang mengejutkan. Itu karena Xiaoyan kan? Kamu telah menolakku karena dia. Wajah Yunyun tiba-tiba berubah saat nama kerap itu terdengar. Dia berteriak, jangan bicara omong kosong. Yunyun, bukannya aku ini orang bodoh. Yunshan telah memberitahuku semua hal itu. Sekarang aku memikirkannya. Kamu telah melakukan intervensi beberapa kali untuk menyelamatkan Xiaoyan saat dia dikejar oleh ras Snake People di Fast Tiger Desert saat itu karena alasan ini. Ekspresi Guhe agak pahit. Dia selalu menjadi orang yang sombong, namun bahkan hari ini dia tidak berharap dirinya masih tidak bisa mengalahkan orang kecil. Bibir merah Yunyun bergerak. Dia tidak mengatakan apapun. Matanya melirik Guhe sebelum berbicara. Kamu tidak perlu repot tahu alasanku. Aku hanya akan bertanya apakah kamu bersedia menolak saran guru. Guhe diam. Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian saat dia berbicara dengan suara yang agak dalam. Aku layak untukmu. Selain itu tidak mungkin antara kamu dan Xiaoyan. Kamu tidak perlu repot dengan masalahku. Apalagi hak apa yang kamu miliki untuk mengontrolku? Yunyun dengan dingin menegurnya. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Terlebih lagi, Guhe, keterampilan pengobatanmu terkenal di seluruh kekaisaran Jiama. Tidak sulit bagimu untuk menemukan wanita yang lebih luar biasa dariku. Mengapa kamu perlu melakukan hal semacam ini yang tidak diinginkan orang? Yunyun dengan lembut mengencangkan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang lemah. Yunyun juga menghela nafas pelan saat dia melihat Guhe sekeras ini. Dia akhirnya berhenti berbicara lagi saat dia perlahan menutup matanya dan mengabaikannya. Kemarahan Guhe meningkat ketika dia melihat bahwa Yunyun bertindak seperti ini. Namun dia tidak berani melanggar wanita di depannya ini yang selalu dia cintai dan hormati. Dia segera mondar-mandir di aula untuk waktu yang lama sebelum dia secara bertahap memulihkan emosinya. Dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan memang telah kembali ke kekaisaran Jiama. Nama itu baru saja terdengar ketika tampaknya memiliki semacam kekuatan magis yang menyebabkan wanita yang matanya tertutup ini untuk sekali lagi membuka mata cerah itu untuk menyapu Guhe. Guhe tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat melihat bahwa hanya menyebutkan nama menyebabkan Yunyun bereaksi dengan cara seperti ini. Tidak disangka setelah menjadi begitu agung selama bertahun-tahun, dia benar-benar akan ditekan oleh seorang bocah lelaki sampai pada titik di mana dia tidak bisa membalikan keadaan. Namun kamu seharusnya tidak terlalu cepat senang. Meskipun dia sekarang melakukan kontak dengan faksi lain di dalam kekaisaran, kamu juga harus mengetahui kekuatan besar dari sekte Misi Cloud. Yunshan juga lebih kuat dari sebelumnya, meskipun kekuatan Xiaoyan telah melonjak selama 3 tahun terakhir ini. Peluangnya untuk mengalahkan Yunshan masih cukup rendah.
Terlebih lagi jika dia gagal lagi kali ini, kemungkinan Yun-san tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk melarikan diri. Oleh karena itu, mungkin dalam waktu singkat, orang yang disebut Xiaoyan ini mungkin benar-benar tersingkir dari kekaisaran Chiama. Gu-hei berbicara dengan lemah. Wajah Yun-yun mungkin masih tetap tenang setelah mendengar kata-kata Gu-hei, tapi tangan halus di bawah lengan bajunya dikencangkan. Beberapa emosi rumit melintas di matanya yang menunduk. Itu seperti yang dikatakan Gu-hei. Kekuatan Sekte Misthic-Lord saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu bisa menyapu seluruh kekaisaran Chiama. Dari aura yang dia rasakan saat itu, kekuatan Xiaoyan saat ini mungkin cukup kuat. Namun masih ada celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Yun-san yang sudah berada di kelas Dozong. Wajah Yun-yun tanpa sadar mengungkapkan kekhawatirannya saat memikirkan hal ini. Orang ini benar-benar terbuat dari batu. Dia jelas tahu bahwa dia tidak akan menerobos langsung, tetapi dia harus tetap datang dan melakukannya. Dia untungnya melarikan diri saat itu, tetapi sepertinya dia tidak akan seberuntung itu kali ini. Selama Xiaoyan dikalahkan kali ini, dia akan berakhir dengan takdir yang mengerikan. Kamu harus melupakan orang ini secepat mungkin. Gu-hei mengerutkan kening dan berkata. Wajah dingin Yun-yun perlahan menjadi lebih lembut saat dia melihat wajah memerah Gu-hei. Dia menghela nafas pelan dan berbisik. Kakak Gu-hei, Yun-yun tidak akan pernah berani melupakan bantuanmu. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan hanya karena rasa terima kasih. Xiaoyan dan aku tidak seperti yang kamu bayangkan. Gu-hei hanya tertawa getir saat mendengar suara lembut Yun-yun. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku akan memikirkan masalah ini dengan baik. Setelah masalah ini selesai, aku akan meminta Yun-san untuk melepaskan segel di tubuhmu. Pada saat itu aku akan menemanimu kemanapun kamu ingin pergi. Yun-yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika melihat orang ini sebenarnya sangat keras kepala. Aku khawatir 2 hari dari sekarang akan menjadi waktu di mana Xiaoyan dan Sekte Misthic-Lord akan terlibat dalam pertempuran yang menentukan. Kamu harus memperhatikan hari itu. Sudah cukup larut malam, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Gue menghela nafas lega saat dia melihat Yun-yun tidak lagi bereaksi. Setelah itu dia berjalan menuju pintu. Tepat sebelum dia keluar, langkah kakinya tiba-tiba berhenti saat dia berkata, menurut apa yang aku tahu, ada beberapa fluktuasi yang tidak biasa dari gerbang kehidupan dan kematian di dalam area terlarang di sekte. Jika aku menebak dengan benar, Yan Ran, yang telah berlatih di dalam selama 3 tahun akan segera keluar. Dia tidak terus tinggal setelah mengatakan ini. Pintu besar aula didorong terbuka sebelum tubuhnya perlahan menghilang ke dalam malam. Pintu besar yang berat itu sekali lagi perlahan menutup sendiri dengan erat setelah Gu-hei pergi. Mata cerah itu tertegun saat melihat ke arah Gu-hei yang telah pergi. Sesaat kemudian, kepuasan berangsur-angsur melonjak dari mata Yun-yun. Gadis Yan Ran itu akhirnya akan keluar dari pelatihannya ya.